Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Andi Prayugo. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pemasangan decal stiker di motor saya Kawasaki Ninja ZX25R. Langsung saja kita lihat penampakannya seperti apa. Nah, ini dia penampakannya teman-teman, decal stiker Kawasaki Ninja ZX25R. Untuk desainnya sendiri diambil atau terinspirasi dari salah satu tokoh superhero Marvel, yaitu Black Panther, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ornamen-ornamennya. Ini ornamen-ornamennya diambil atau terinspirasi dari kostum yang dikenakan oleh Black Panther, teman-teman. Nah, ini bagian single seatnya, salah satu bagian favorit saya. Juga di bagian tangkinya juga ada ornamen-ornamen Black Panther-nya, teman-teman. Nah, ini untuk velgnya juga saya repaint dengan warna senada dengan dekalnya, yaitu di chrome. Biar saya lihat dari dekat. Mohon maaf kalau motornya kotor, dari kemarin gerimis, jadi saya belum sempat nyuci motor. Ini teman-teman, menurut teman-teman bagaimana? Cukup keren kayaknya ya. Nah, cuman ada sayangnya teman-teman. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau menurut saya ini ada cacatnya lah ya. Ada cacatnya, maksudnya bukan cacat dalam pembuatan dekalnya, tetapi cacat dalam pemasangan decal stikernya, teman-teman. Jadi ini motor kalau dilihat dari jauh memang seperti tampaknya baik-baik saja, seperti nggak ada nggak ada masalah lah, ya kan. Nah, cuman kalau diperhatikan dari dekat, teman-teman, di bagian tangkinya ini, nah ini kan tangkinya kayak bercak-bercaknya ya, teman-teman. Di seluruh bagian tangkinya ini, baik yang kanan maupun yang kiri, terus beberapa bagian di sini kayak bercak-bercak, ini juga, terus di bagian bodi belakang. Nah, ini mungkin di bagian sini lebih kelihatan. Nah, ini teman-teman, bagian bodi belakang, terus juga di bagian fairing samping. Nah, ini terus beberapa bagian di depan ini juga ada, tapi nggak begitu kelihatan sepertinya. Ini teman-teman, nah ini. Jadi ini bukan lecet, bukan gores, bukan karena jatuh atau apa, tetapi karena teknik pemasangan stikernya yang kurang tepat kayaknya ya, teman-teman. Jadi sebenarnya saat saya memesan decal ini di salah satu bengkel modifikasi yang cukup ternama di Tangerang, pihak bengkelnya sudah bilang lebih baik motornya ditowing saja ke Tangerang, atau minimal part-part yang atau bagian-bagian bodi yang nantinya akan ditempeli stiker ini dikirimkan saja ke bengkel mereka untuk agar mereka saja yang masang, gitulah intinya. Proses pemasangannya biar ditangani langsung oleh mereka. Nah, cuman kan saya pikir di Cilacap sendiri, kalau untuk tukang stiker tuh saya punya teman yang memang biasa mengerjakan decal ataupun cutting stiker, gitu loh, teman-teman. Nah, waktu saya bawa stiker ini ke teman saya sebenarnya sudah bilang, dia bilang kalau untuk pemasangan stiker yang berbahan chrome, dia bilang jujur dia nggak begitu sanggup, karena teknik pemasangannya berbeda. Nah, gini, maksudnya itu kalau selama ini kan tukang stiker umumnya kan masang stiker itu pakai blower di hot gun gitu loh, teman-teman. Nah, ternyata karakter dari stiker chrome itu katanya, kalau saya tanya ke bengkel yang bikin decal ini, nggak boleh di hot gun, nggak boleh dipanasin. Ya kalau dipanasin atau di hot gun itu ya resikonya seperti ini. Memang
lapisan chrome-nya itu jadi kayak rusak gitu loh. Ini dipegang sih halus, cuman kalau dilihat dengan seksama itu kayak rusak gitu loh. Lapisan chrome-nya itu kayak rusak gitu loh teman-teman. Jadi satu-satunya yang disayangkan dari motor ini dekalnya sedikit ada ya cacat-cacatnya lah ya. Tidak di seluruh bagian bodi, karena kalau untuk di bagian fairing baik kanan maupun kiri semuanya baik, di buntut belakang maupun di bagian depan juga nggak ada masalah. Jadi bagian-bagian yang istilahnya banyak lekukan yang dalam proses pemasangannya perlu dipanaskan dengan hot gun itu, nah bagian-bagian itu yang banyak yang rusak teman-teman. Ini seperti di bagian windshield-nya sebenarnya nggak ada masalah, bagus. Di bagian depan ini juga nggak ada masalah, kecuali yang tadi saya bilang di ujung sini. Untuk bagian selebor depan ini juga nggak ada masalah. Jadi yang paling kentara itu di bagian tangki, di bagian samping buntut ini kanan kiri, sama di bagian tepi-tepi fairing ini. Kalau sisanya sih oke lah, nggak ada nggak ada masalah semua gitu loh. Jadi ya kalau dibilang kecewa sedikit ada kekecewaan, tapi ya sudahlah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena ini murni keinginan dari saya sendiri. Sudah diberi saran oleh bengkel yang di Tangerang, begitu juga teman saya yang pasang stiker ini juga bilang bahwa dia nggak begitu sanggup untuk pasang stiker ini, tapi intinya saya tetap ngotot, ya hasilnya seperti ini. Tapi intinya teman-teman, kalau motor ini kita lihat dari jauh atau dari foto ya nggak ada masalah. Motor ini untuk desain stikernya saya pikir keren lah ya, walaupun keren itu bagi masing-masing orang kan beda-beda. Tapi ini sudah sesuai lah, sudah sesuai banget dengan apa yang saya inginkan, yaitu diambil dari Black Panther gitu teman-teman. Nah ini, jadi mungkin sekedar saran dari saya bagi teman-teman yang berniat untuk membuat dekal stiker dengan bahan-bahan chrome atau bahan-bahan lainnya. Saya sarankan sebenarnya untuk selain mendesain, alangkah baiknya untuk proses pemasangannya juga langsung di bengkel yang bersangkutan teman-teman. Jadi istilah kata kalau kita masang di bengkel yang bersangkutan itu kan, kalau terjadi masalah, terjadi trouble atau terjadi segala sesuatu yang kurang cocok dengan seharusnya kan kita bisa minimal komplain gitulah, dan bisa segera diperbaiki gitu. Nah, mungkin sekian video saya tentang dekal stiker ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like video saya, ditulis di kolom komentar jika ada yang ingin kalian komentari, dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton.